Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, di video kali ini saya akan menjelaskan materi dengan judul Pesantren sebagai Lembaga Pendidikan Ruhania pada mata kuliah Tasawuf dan Tradisi Pesantren. Nah, dalam materi ini terdapat 3 pembahasan. Yang pertama yaitu konsep pesantren sebagai lembaga pendidikan ruhania. Yang kedua, ada sistem pendidikan di pondok pesantren. Dan yang terakhir yaitu cara pesantren menggabungkan pendidikan agama dengan pendidikan umum. Simak penjelasannya ya, selamat menyaksikan. Nah, baik, pada pembahasan pertama yaitu konsep pesantren sebagai lembaga pendidikan ruhania. Pesantren merupakan sebuah lembaga pendidikan Islam yang berkembang dan diakui oleh komunitas setempat dengan sistem asrama, di mana para santri memperoleh pelajaran agama melalui kegiatan pengajian yang sepenuhnya berada di bawah pengelolaan seorang kiai yang memiliki ciri khas karismatik dan bersifat independen. Pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan yang fokus pada pengembangan rohani, santri tentu telah melaksanakan fungsinya sebagai sumber pengetahuan agama, dan pengaruh itu nyata para alumni terlihat dalam menyelesaikan masalah masyarakat Indonesia sejak masa kemerdekaan melalui semangat hubul waton min al-iman. Dibandingkan dengan lembaga pendidikan lainnya, pesantren tampaknya lebih teguh dalam menanamkan semangat pendidikan Islam. Meskipun gagasan tersebut mengembangkan pendidikan Islam kadang-kadang terlihat sangat bersemangat, idealis, atau bahkan kurang praktis. Istilah yang berkaitan dengan spiritual dalam tradisi Islam menurut Hussein Nasr dijumpai dalam kata ruhiyah, ruhaniyah, dan maknawiyah. Adapun istilah yang sering dipakai untuk pendidikan spiritual adalah al-tarbiyah dan al-ruhiyah. Sementara konsep utama pendidikan berbasis spiritual merupakan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Ruhaniyah merupakan dasar dari pendidikan Islam karena melahirkan individu dengan hati yang bersih, iman yang kokoh, dan akhlak yang baik. Serta di pesantren pendidikan ruhania itu juga menjadi perhatian utama melalui pembiasaan beribadah, contoh teladan, dan lingkungan yang religius. Nah, pada pembahasan yang kedua yaitu sistem pendidikan di pondok pesantren. Sejarah perkembangan pondok pesantren memiliki sistem pendidikan dan pengajaran yang bersifat tradisional yang berlawanan dengan sistem modern. Sistem tradisional ini berasal dari metode pengajaran yang sangat dasar dari sejak awalnya muncul, yaitu ada metode sorongan, metode badongan, dan metode wetonan dalam mempelajari kitab-kitab agama yang ditulis oleh para ulama di zaman abad pertengahan yang dikenal sebagai kitab kuning. Yang pertama yaitu metode sorongan, yaitu metode pengajaran yang dimana santri membaca kitab langsung di hadapan kiai secara individu atau kelompok kecil. Setelah itu, kiai akan mendengarkan dan mengoreksi kesalahan yang ada. Metode ini melatih kemampuan membaca kitab dan menanamkan akhlak pada kiai, serta mempersiapkan santri menjadi alim untuk mampu menggantikan peran kiai. Yang kedua, wetonan, yaitu metode pengajaran yang dimana kiai membacakan materi di depan santri secara bersama-sama. Kemudian, santri mendengarkan dan memperhatikan penjelasan tersebut. Metode ini digunakan saat jumlah santri banyak. Yang terakhir ada badongan, yaitu metode yang dimana kiai membaca dan menerjemahkan kitab agar mudah dipahami oleh santri sehingga mereka dapat lebih mengingat dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pada pembahasan terakhir yaitu cara pesantren menggabungkan pendidikan agama dengan pendidikan umum. Seiring perkembangan zaman, inovasi kurikulum pesantren menjadi krusial untuk mencetak santri yang tidak hanya mendalami ilmu agama saja, tetapi juga cukup dalam ilmu pengetahuan umum serta dalam paduan antara tradisi keilmuan Islam dan tuntutan modernitas yang bertujuan untuk membekali santri agar siap dalam menghadapi berbagai tantangan global. Kurikulum pesantren dikenal sangat fokus pada pengkajian kitab kuning dan diniyah yang sangat penting dalam membentuk karakter spiritual dan keagamaan. Sementara pengetahuan umum semakin mendesak di tengah masyarakat yang kompleks. Oleh karena itu, banyak pondok pesantren yang mulai mengintegrasikan mata pelajaran umum dengan penambahan mata pelajaran untuk menciptakan santri yang multi talent dan berdaya saing. Dalam menggabungkan pendidikan agama serta umum ini dapat diterapkan dengan model pendidikan yang holistik dengan menyeimbangkan pembelajaran agama dengan ilmu pengetahuan umum. Sehingga pesantren tidak hanya mencetak santri yang memiliki
kedalaman agama, tetapi juga keterampilan dan pengetahuan yang relevan dalam menghadapi tantangan kehidupan modern. Integrasi ini dilakukan dengan tetap mempertahankan nilai-nilai dan tradisi pesantren, serta menyesuaikan kurikulum nasional agar lulusan ini memiliki wawasan keislaman dan keterampilan umum yang seimbang. Sehingga pesantren juga berperan penting sebagai lembaga pendidikan yang mendidik santri agar mampu memberikan kontribusi positif dalam masyarakat tanpa kehilangan identitas keagamaannya. Baik, kesimpulannya yaitu pesantren sejak awal berkembang sebagai lembaga pendidikan tradisional dengan metode sorongan, wetonan, dan badongan yang menekankan kedalaman ilmu agama dan pembentukan akhlak. Seiring perkembangan zaman, pesantren melakukan inovasi kurikulum dengan mengintegrasikan pendidikan agama serta pendidikan umum agar santri tidak hanya kuat secara spiritual, tetapi juga memiliki pengetahuan dan keterampilan modern. Sebagai lembaga ruhaniyah, pesantren tetap menjaga nilai dan tradisi khasnya dalam membentuk pribadi yang beriman, berakhlak, serta mampu berkontribusi bagi masyarakat. Integrasi ini menjadikan pesantren sebagai lembaga pendidikan yang seimbang dalam membina spiritualitas sekaligus mempersiapkan santri menghadapi tantangan global. Sekian dari saya, semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.